Bertemu lagi di channel YouTube Saham Profitku. Apa kabar pemirsa? Saya berharap Anda hari ini tetap dalam kondisi yang sangat sehat. Hari ini, hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025. Dan kali ini konten yang akan kami tampilkan dengan topik pada akhirnya market maker akan untung. Nah, dalam konten kali ini kita akan melihat sebetulnya seperti apa gambaran besarnya modal yang diperlukan oleh market maker. Apakah modalnya hanya modal uang untuk membeli, ataupun modalnya hanya untuk menjual, ataupun modalnya hanya melakukan satu fake offer atau fake bid. Nanti kita akan kupas secara global supaya Anda punya pemahaman yang benar di pasar modal. Sekali lagi kami minta peran serta dari para pemirsa untuk melakukan subscribe terlebih dahulu channel ini agar channel ini bisa bertumbuh, memberikan video-video terbaik, edukasi-edukasi pilihan bagi pemirsa. Juga tidak lupa melakukan satu broadcast ke Handai Taulan. Mungkin mereka memerlukan informasi yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Dan sekali lagi ini ada disclaimer on akan apa yang kami tampilkan nanti. Kami akan menunjukkan ada satu emiten. Itu bukan ajakan membeli, juga bukan ajakan menjual. Sesuaikan dengan profil trading resiko masing-masing. Nah, pemirsa, saya percaya bahwa untuk setiap tujuan di dalam hidup kita, ada langkah-langkah yang bisa Anda ambil di hari ini. Mungkin Anda hanya sekedar belajar dan belajar. Mungkin sekedar persiapan dan persiapan. Ataupun pertemuan baru dengan orang-orang yang mungkin selama ini dapat membantu dengan Anda. Dan semuanya memiliki mimpi, memiliki tujuan, dan juga semuanya memiliki rencana yang indah ketika kita mungkin masih muda, masih remaja, atau mungkin kita dalam kondisi yang sangat bahagia di ketika itu. Nah, kami ini benar-benar mengirimkan semua mimpi kami dan tujuan kami ke tempat-tempat agung, tempat-tempat luar biasa yang saya sebut dengan pulau suatu hari nanti. Suatu hari nanti saya akan memiliki ini. Suatu hari nanti saya akan melakukan ini. Suatu hari nanti saya akan mempunyai ini. Buatlah komitmen itu dan ambil langkah-langkahnya dan bayarlah harganya. Dan apa yang mulai dapat Anda lihat tentunya juga mulai dapat Anda miliki. Anda siap untuk belajar di hari ini? Oke, kita sekarang mulai. Anda bisa perhatikan ya, Anda ambil intisarinya dan Anda aplikasikan di dalam pasar modal sesuai dengan kemampuan pemahaman masing-masing individu. Nah, pemirsa judulnya adalah pada akhirnya market maker harus untung. Ini adalah sederetan list ya, sebetulnya berapa rincian penggunaan modal besar. Jadi ketika mereka yang baru bermain, mereka pasti uangnya tidak terlalu signifikan ya ketika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh market maker. Nah, ini kami buka blok pertama ya. Kami tutup tujuannya supaya point of view-nya bisa sejalan dengan apa yang kami sampaikan. Nah, modal atas akumulasi. Jadi ketika market maker mengakumulasi katakan 8 bulan, setiap hari mereka membeli, dan memang pergerakannya cenderung satu sideways. Jadi modal atas akumulasi kalau terkumpul katakan selama 8 bulan 1 sampai 2 triliun. Anda bisa bayangkan bahwa modal sangat besar sekali. Itu sebabnya tidak ada definisi absolut berapa sebetulnya rupiah modal yang dimiliki oleh market maker. Itu sangat besar ya. Jadi Anda bisa punya gambaran jelas ya. Kalau dikorelasikan, pada akhirnya market maker harus untung. Itulah poin daripada video ini. Itulah di mana kita bisa mengelola risiko dan kita mengambil keuntungan juga sama seperti yang dilakukan oleh market maker ya. Modal atas akumulasi sebesar katakan 1 triliun kita ambil satu nilai ya. Nah, yang berikutnya kita tampilkan pasti dengan 1 triliun selama 8 bulan itu ini asumsi saja ya. Gambaran ini hanya analogi untuk menjelaskan bagaimana Anda bisa punya pemahaman apa yang saya jelaskan ya. Jadi fee beli rata-rata adalah 0,2% atau 0,155%. Kalau dikalikan 1 triliun itu ketemu angka berapa? Adalah 1,5 miliar. Boro-boro bagi mereka yang baru bermain 1,5 miliar itu adalah uang pokok yang kita belikan di emiten, tetapi bagi market maker itu adalah kuku jari.
dari modal sesungguhnya. Anda sudah paham ya? Ya, ini tentangnya akumulasi kalau distribusi belum terjadi. Yang berikutnya, yang ketiga, kita melihat. Jadi dari mana mereka modal besar itu ya? Dari kepercayaan investor. Investor yang dimaksud bukan investor di pasar modal pelaku langsung. Investor yang dimaksud ini adalah market maker menggalang dana, menjalankan satu istilahnya profit taking atau bagi-bagi return ketika investor itu menaruh uangnya dikelola oleh market maker. Jadi yang paling mahal adalah kepercayaan investor. Jadi ini bukan hal yang main-main ketika kita seorang retail. Begitu enaknya kita main cut loss. Begitu enaknya kita memainkan withdraw. Tetapi yang dilakukan oleh market maker adalah kepercayaan terhadap trust investor. Sekali kepercayaan ini rusak, musnahlah peluang market maker itu untuk berkembang di kemudian hari. Nah, yang berikutnya kita melihat, Anda paham ya, kepercayaan investor itu dalam fase akumulasi dan distribusi. Yang berikutnya, beban bunga bank. Jadi tidak semuanya dana yang dimiliki oleh market maker itu dari investor. Terkadang ada mixing. Mereka menjaminkan aset-aset market maker untuk mendapatkan sejumlah dana besar. Yang mana dana besarnya adalah ini, interest monthly yang dikenakan oleh bank kepada market maker tersebut. Saya nggak akan pernah tahu absolutnya berapa, karena kami adalah outsider, orang yang berada di lingkungan sangat luar dan tidak tahu seberapa detailnya. Ya, beban bunga bank. Berapa lama ya? Kalau tadi kami bilang 8 bulan ya 8 bulan itu minimal. Nah, yang berikutnya, kelima. Jadi rincian penggunaan modal besar, biaya gaji. Kita tahu bahwa seorang market maker pasti punya legalitas perusahaan berdiri dan mereka melakukan satu expense ya, biaya-biaya gaji itu bukan sifatnya UMR, tetapi yang direkrut adalah gaji analis, gaji influencer, gaji ini, itu, dan sebagainya, sampai tenaga accounting, tenaga statistik, dan sebagainya, yang pasti itu sangat besar sekali. Jadi, sebetulnya ketika mau didetailkan ya cukup banyak. Kita bahas yang berikutnya. Biaya komunikasi, telepon, dan sebagainya. Ada iPhone 16 dan sebagainya. Kami bukan bermaksud promosi, ada Android, ada PC, dan sebagainya. Ya, sangat besar. Berapa? Anda tahu sendiri. Nah, komponen berikutnya super banyak ya. Terkadang mereka punya ini vertical building atau ini apa office building ya. Mungkin sewa, mungkin beli investasi atau apa namanya itu. Jadi mereka memerlukan uang sangat besar untuk properti yang betul-betul nyaman, bukan sekedar ruko, bukan sekedar rumah, tetapi betul-betul mengimplementasikan bahwa itu sebuah bangunan bisnis ya. Jadi mereka jangka panjang dan kita harus ikut pola pikir mereka. Nah, ini biaya bahan bakar bahwa mereka mereka membutuhkan mobilitas bergerak satu titik ke lain, biaya bahan bakar dan sebagainya, PDAM, PLN dan sebagainya, Anda bisa menyimpulkan sendiri. Nah, yang berikutnya, tentu untuk jajaran tertentu mereka nggak cukup dengan roda dua, mereka memiliki kendaraan-kendaraan operasional ya. Yang berikutnya, nah, Anda tahu ketika mereka nanti akan mulai kan, oh ya, centang ini Anda perhatikan ya. Sisi akumulasi dan sisi tengah itu artinya terjadi di akumulasi dan distribusi, dan ini visual 0,25%, padahal di sekuritas tertentu ada yang 0,4% totalnya ya. Jadi ketika dari 1 triliun dia naikkan 20% menjadi 1,2 triliun, maka fee yang terkena adalah 0,25%. Ya, kalau dihitung rata-rata ya bisa bisa 0,25, 2,5 miliar itu fee daripada jual ketika harga sudah di-create naik ya. Nah, berikutnya pemirsa bisa melihat. Nah, jadi ini biaya atas waktu. Sebetulnya dimensi waktu itu tidak ada absolut biayanya berapa, tapi orang-orang kaya, orang-orang pebisnis, orang-orang profesional, orang-orang market maker, dia menghitung waktu itu sebagai beban daripada biaya. Yang berikutnya, yang ini paling final ya, final. Anda bisa melihat. Nah, fake bid. Dalam video-video sebelumnya kami sering tunjukkan bahwa ketika melakukan antrian beli palsu, mereka menggunakan uang valid, uang sah. Mereka tidak menggunakan secari kertas atau mungkin dari setumpuk daun, tetapi mereka menggunakan dana RDN untuk membuat fake bid.
Jadi namanya fake bid ya, mereka tidak punya keinginan untuk menjual, itu hanya untuk mempropaganda seakan-akan demand-nya besar. Anda bisa tahu ya dari gambaran ini dengan judul yang kami mempunyai relasi bahwa pada akhirnya market maker harus untung. Jadi market maker tidak mau rugi, jangankan rugi impas saja tidak mau, mereka harus untung. Nah, dengan pemahaman yang baik dengan seperti ini, Anda saya rasa sudah meminimalisasi gerusa-gerusu atau ketidaksabaran Anda untuk mengambil sebuah langkah yang efektif ketika Anda mendapatkan sebuah emiten ya dengan sejumlah lot yang mengalami penurunan, Anda nanti akan di backup di waktu berikutnya bahwa sebetulnya kita ada satu metodologi yang disebut HK dan HQ ya. Dan ini adalah yang kami contohkan ya. Jadi periodenya adalah 1 bulan terakhir atau 22 hari kerja efektif. Ya, di sini kami akan menghargai strategi daripada market maker untuk menutup kode MA dan Anda bisa mencari clue-nya dengan data yang ditampilkan di sini. Anda bisa melihat ya, kita langsung ke kolom tengah ya. Ini adalah jumlah HK yang lebih besar tidak sebanding dengan jumlah HQ merah. HK adalah jar kanan, punya uang, lalu membeli di atas harga pasar, atau punya uang membeli di harga antrian jual. Sementara merah adalah HQ. Mereka punya lot, mereka punya kebutuhan untuk membayar ini, itu, dan sehingga lainnya. Sehingga mereka mungkin menjual secara cut loss. Jadi mereka punya lot, mereka menjual di bawah harga pasar. Atau sama saja mereka punya lot, mereka menjual di harga antrian bid. Nah, kita melihat bahwa tokonya itu betul-betul nggak seimbang ya. Kita lihat ini 1 bulan pertama ke belakang, ini 1 bulan kedua ke belakang. Kita melihat, Anda bisa melihat, jadi tetap mendominasi atau disebut inflow ya. Kemarin kita bahas inflow di video sebelumnya. Kita melihat 1 bulan 3 belakang. Nah, ini ada sedikit merah. Cuma secara average ya tidak signifikan. Kita mundur lagi 1 bulan di keempat belakang. Kita mundur lagi 1 bulan di 5 ke belakang. Jadi inilah yang membuat kami tidak terlalu panik ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk ikut ambil bagian dalam strategi market maker. Nah, ini kita riset ya. Jadi Anda melihat bahwa sebetulnya nggak ada sebuah sebuah legalitas atau korporasi ya dari market maker dia mau berbuat amal membagikan sifat komersial, sosial dan sebagainya. Maksud saya, mereka adalah perusahaan yang berorientasi terhadap profit. Artinya mereka akan untung. Jadi ketika Anda sudah memikirkan konsekuensi daripada pasar modal yang di mana volatilitasnya sangat tinggi, tetapi ketika Anda dibekali dengan tool seperti ini, saya rasa anda tidak perlu terlalu panik. Anda tinggal menjaga kesehatan, hidup bahagia. Jadi ya apapun yang sudah mulai terlihat tentunya juga sudah mulai bisa Anda miliki. Dan kita coba lihat di grafik pertama ini. Ya, kelihatan sekali ya bahwa harganya itu cenderung sideways. Anda melihat ada perbedaan low dan high. Kami tidak menyarankan Anda untuk long investment ataupun day trading ataupun scalper. Kami nggak menyarankan apapun. Silakan ambil pilihan sesuai dengan apa yang Anda yakini. Jadi ada perbedaan daripada ini 256 ke 562. Ini low dan high. Apalagi ini low dan high ya. Beberapa orang ya mereka mengambil pilihan untuk day trading ya. Anda bisa melihat potensi keuntungan yang bisa Anda miliki. Nah, sekarang adalah hit to hit take over. Jadi istilah take over ini sebetulnya ya HK. Jadi istilahnya overnya di take diambil lah gitu. Kalau take bid itu istilahnya haki atau disebut antrian belinya diambil. Istilahnya orang punya lot dijual di antrian bid. Kita melihat ya bagaimana leadingnya ya. Oh ya di sini kelihatan sekali bahwa ini 415 ribu lot. Coba by value ya. Kita lihat by value. Jadi yang ditampilkan ini adalah by lot. Sekarang by value ya, kita lihat. Jadi supaya Anda melihat seberapa besar modal yang dimiliki oleh market maker, ini 10 miliar. Ini 20 hari kerja. Ya. Ini di 1 bulan terbelakang, kalau kita maju lagi, ini di 2 bulan terbelakang, ya 30 hari di 2 bulan terbelakang, 11 miliar.
Ini 30 hari di 3 bulan terbelakang. Wah, ini error. Jadi Anda bisa melihat, oke ini error ya, kita riset ya. Jadi Anda bisa melihat bahwa sebetulnya besar sekali modal yang dimiliki oleh market maker. Nah, kita lihat sekali ke hit to hit ya, seberapa besar perbandingan antara HK dan HQ. Nah, Anda melihat 500 juta ini enggak terlalu besar ya. Ini 17 Februari ya. Anda bisa melihat bahwa HK-nya lebih dominan sesuai dengan tabel disebut. Ini 14 Februari, 500 juta versus 55 juta. Di 13 Februari, Anda bisa melihat 300 juta versus 76 juta. Sehingga kesimpulannya adalah seperti yang digambarkan di sini, bahwa jumlah HK-nya lebih dominan, lebih menguasai, lebih stronger daripada jumlah HQ. Nah, begitu ya pemirsa. Sekali lagi, disclaimer on bukan ajakan membeli dan ajakan menjual. Saya berharap Anda hari ini Anda bisa mempelajari, mendapat ilmu, setidaknya secara psikologis ketika Anda masuk di emiten ini. Disclaimer on ya. Tetapi ketika Anda masuk secara psikologis, Anda sudah berada di titik yang aman. Karena big market, market maker harus mengambil satu keuntungan atas waktu, atas ini, itu, dan sebagainya. Oke, pemirsa, apa yang kami sampaikan tentu mungkin bisa berbeda dari pemikiran pemirsa, tapi besar harapan kami kita sama-sama belajar dan kita nantikan di video-video terbaik di berikutnya. Sampai ketemu dan salam dari channel Saham Profitku.